bersifat heteropolisakarida. Apakah sudah terjawab, Aurel? Sudah terjawab, Ririn. Terima kasih. Mungkin saya bisa mau jawab pertanyaan dari Revita, Bu. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Revita untuk pertanyaannya ya. Pertanyaannya tadi kan peran dan manfaat dari selulosa ya bagi kehidupan sehari-hari itu ada apa aja? Itu pertama itu bisa bagi tumbuhan itu bisa menjadi selulosa berperan bagi kelangsungan hidup si tumbuhan di alam. Dan selulosa bersifat kuat dan kaku sehingga memungkinkan Untuk tumbuhan untuk apa, Mariani? Tadi bagi Ibu? tumbuhan. Manfaat selulosa bagi tumbuhan? Selulosanya berperan bagi kelangsungan hidupnya di alam. Karena Ya, bersifat kelangsungan hidupnya karena untuk apa? mau dijelasin lagi, Bu? Karena ya harus, karena kalau semua biomolekul pun secara umum dia pasti berfungsi untuk kelangsungan hidup gitu. Tapi untuk selulosa spesifiknya itu untuk apa? Peran dia bagi tumbuhan. Silakan. Untuk tumbuhan itu agar tumbuhan itu tegak di atas permukaan tanah, Ibu. Lalu selulosanya juga bisa berperan penting sebagai bahan baku pembuatan layon. Lalu juga bisa apabila selulosanya ini direaksikan dengan gliserolnya, maka dapat digunakan sebagai bahan baku tali. Lalu selulosa asetat itu digunakan dalam industri tekstil, bisa juga film, vernis, dan pita fotografi. Segitu aja bisa saya jelaskan. Apakah sudah jelas, Revita? Sudah cukup menjawab, Mariani. Terima kasih. Kalau dari strukturnya selulosa itu sebagai apa sih secara fisik? Bentuknya sebagai apa? Tadi kan selulosa termasuk polisakarida yang struktural, ya kan? Kalau dari segi fungsinya tuh loh, fungsi dia sebagai struktural. Nah, apa bedanya antara polisakarida struktural dengan nutrien? Namanya juga struktural, berarti dia sebagai penyusun, Bu, penyusun struktur organisme. Ya, sebagai penyusun, ya, sebagai komponen penyusun struktur organisme. Nah, biasanya karbohidrat atau nanti kalau Anda belajar biomolekul yang lain ya, yang bersifat struktural, yang berperan untuk komponen struktural, biasanya itu bentuknya adalah serat, gitu, serabut. Ya, serabut yang tidak larut di air. Serabut yang tidak larut di air, sehingga dia punya karakteristik memiliki sifat kokoh, kuat, liat gitu. Nah, maka di tumbuhan dia berperan untuk menegakkan. Artinya dialah yang memperkuat dinding sel. Gitu. Yaitu untuk tumbuhan, dan memang selulosa ini banyak kita temui pada tumbuhan. Gitu, dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, untuk manusia sendiri ada manfaatnya enggak? Banyak. Kalau Anda mengkonsumsi sayuran, ya serat selulosa itu kita tidak mampu mencernanya. Gitu, sehingga dia akan keluar begitu saja. Nah, ini yang dikatakan bisa membantu pencernaan karena meningkatkan peristaltik usus gitu. Ya, karena dia serat. Kita nggak bisa, di dalam tubuh kita selulosa tidak bisa tercerna karena kita tidak punya enzimnya. Gitu. Tapi coba Anda lihat pada organisme rayap. Ya. Bagaimana rayap itu bisa
menghancurkan kertas, kayu. Nah, itu kan sebenarnya dari serat semua. Kertas itu kan dibuat dari kulit kayu. Itu selulosa. Gitu. Kayu juga ada selulosanya, tapi rayap mampu menghancurkan itu. Karena dia punya enzim selulase. Gitu. Ya, jadi kalau ditanya manfaatnya untuk apa? Untuk manusia banyak. Yang pertama, untuk tubuh manusia sendiri itu untuk meningkatkan peristaltik sehingga membantu pencernaan. Kemudian untuk industri, tadi salah satunya industri kertas ya. Kemudian industri yang lainnya. Jadi pada prinsipnya dia berupa serat yang tidak larut di air. Karena memang untuk komponen struktural dia nggak boleh larut gitu. Nah, kalau yang nutrien, karena dia untuk sumber energi, justru dia harus bisa larut di air, karena harus bisa bereaksi dengan enzim gitu. Harus bisa direaksikan oleh enzim. Sehingga dia sifatnya larut di air, dan biasanya kalau dari segi bentuknya, itu bentuknya granular. Bulatan-bulatan. Jelas? Jelas ya? Silakan dijawab pertanyaan berikutnya. Mungkin tiga pertanyaan tersebut sudah terjawab oleh kelompok kami. Untuk penanya selanjutnya, untuk 3 orang penanya selanjutnya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Lalu tuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat. Terima kasih. Baik, mungkin yang pertama itu ada Najla Khairunisa. Najla, dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Baik, terima kasih Nelia. Sebelumnya, nama saya Najla Khairunisa, perwakilan dari kelompok 8. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan disebutkan mengenai pati. Salah satu contoh dari bahan yang dari pati itu kan tepung tapioka. Nah, apabila tepung tapioka ini diberikan perlakuan khusus seperti dipanaskan dalam suhu tertentu, kemudian diberi air, kan akan terjadi pengentalan. Lalu pertanyaannya, mengapa proses pengentalan itu dapat terjadi dan reaksi apa yang terjadi saat pengentalan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Najla atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Talita. Talita, dipersilakan. Baik, terima kasih Nelia. Saya Talita Tiara dari kelompok 3. Pertanyaan saya, tadi kan disebutkan di glukagon itu memiliki struktur yang sama kayak menyerupai amilopektin, tapi ketika dibandingkan dengan amilopektin, struktur glikogen itu lebih bercabang dan juga lebih kompak. Nah, pertanyaan saya itu mengapa glikogen ini memiliki struktur yang lebih bercabang dan apa pengaruh dari struktur glikogen yang bercabang ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Talita atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Dinda Kinanti. Dinda, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih buat Nelia dan kelompok 9 atas presentasinya. Saya Dinda Kinanti, perwakilan dari kelompok 6. Izin bertanya, apakah polisakarida memiliki rasa manis atau tidak? Lalu mengapa? Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Mungkin untuk teman-teman yang bertanya bisa tuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat ya. Terima kasih. Mungkin Bu izin berdiskusi terlebih dahulu. Silakan 2 menit ya. Baik Bu. Nelia dijawab aja, nggak harus berurutan, yang mana yang lebih mudah dulu dijawab, gitu aja ya. Ya Bu. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Dinda.
dari kelompok 6, apakah polisakarida itu memiliki rasa manis atau tidak? Mengapa? Mungkin polisakarida itu sendiri tidak memiliki rasa manis karena di molekul polisakarida itu sendiri sebagian besar itu sebagian besarnya itu karena molekul sedemikian besarnya sehingga tak dapat masuk ke dalam sel-sel yang cukup sel-sel kuncup, rasa atau tes ban yang terdapat pada permukaan lidah. Jadi itu polisakarida itu sendiri tidak bisa polisakarida itu tidak memiliki rasa manis. Mungkin itu jawaban yang dari saya. Apakah Dinda terjawab? Sudah, terima kasih Nelia. Saya izin menjawab pertanyaan dari Talita, Ibu. Sebelumnya terima kasih Talita untuk pertanyaannya. Tadi kan pertanyaannya mengapa glikogen memiliki struktur yang lebih bercabang dan pengaruh dari struktur glikogen yang bercabang itu ya. Untuk glikogen yang memiliki struktur lebih bercabang itu karena glikogen memiliki struktur utama yang menyerupai amilopektin. Namun dibandingkan dengan amilopektin ini, struktur glikogennya lebih bercabang dan cabangnya itu lebih kecil. Mengapa glikogen memiliki struktur yang lebih bercabang dan apa pengaruh dari struktur glikogen yang bercabang itu? Banyaknya ikatan alfa itu 14 memungkinkan panjang rantai yang lebih panjang dalam karbohidrat seperti pati dan glikogen. Juga jumlah dari ikatan alfa 16 ini menentukan jumlah cabang, di mana glikogen memiliki lebih banyak ikatan alfa 16 daripada pati. Karena itulah ia memiliki lebih banyak cabang. Kemudian percabangan pada rantai glikogen juga sangat penting karena memungkinkan peningkatan kelarutan dalam air dan beberapa tempat untuk memecahnya. Ini memungkinkan pemanfaatan glikogen yang lebih mudah dan cepat ketika dipecah. Juga karena strukturnya bercabang ini, glikogen merupakan makromolekul yang kompak dan larut, memiliki tekanan osmotik yang rendah daripada yang akan diberikan jika dalam bentuk monomernya dan memungkinkan pelepasan glukosa yang tersimpan dengan cepat saat dibutuhkan. Itu karena ujung non-reduksinya ini yang ada di tingkat terluar dapat bertindak sebagai substrat untuk glikogen fosforilase. Oleh karena itu, banyak glikogen fosforilase dapat bekerja secara simultan yang memungkinkan mobilasi cepat dari simpanan glukosa sebagai glukosa 1-fosfat. Segitu yang bisa saya jelaskan. Talita, apakah sudah jelas? Terima kasih, Mariani. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Najla Khairunisa dari kelompok 8. Pertanyaannya tadi, ketika tepung tapioka diberikan perlakuan khusus seperti dipanaskan dalam suhu tertentu, kemudian diberi air akan terjadi pengentalan. Mengapa proses itu terjadi dan apa reaksi yang terjadi di sana? Di sini, pati mengentalkan melalui suatu proses yang disebut gelatinisasi. Gelatinisasi pati adalah suatu proses yang memecah ikatan antar molekul pati dengan adanya air dan panas, yang memungkinkan situs ikatan hidrogen untuk mengikat lebih banyak air. Proses ini secara irreversibel melarutkan granula pati. Penetrasi air meningkatkan keacakan dalam struktur granul umum dan mengurangi jumlah dan ukuran daerah kristal. Daerah kristal tidak memungkinkan masuknya air.
Lalu panas menyebabkan daerah tersebut terdifusi, sehingga rantai mulai terpisah menjadi bentuk amorf. Beberapa jenis pati asli yang tidak dimodifikasi mulai mengembang pada suhu 55 derajat Celcius dan jenis lainnya pada suhu 85 derajat Celcius. Gelatinisasi juga dikenal sebagai pengentalan cairan. Butiran tepung atau granula tepung menyerap cairan. Saat dipanaskan, butiran atau granula mengembang lalu pecah, melepaskan pati ke dalam cairan. Butiran atau granula mengembang hingga 30 kali ukuran aslinya. Apakah sudah terjawab, Najla? Sudah terjawab, terima kasih Ririn. Sama-sama. Ya, baik. Ini kaitannya berarti antara pati atau amilum dengan glikogen ya. 3 pertanyaan ada di seputar itu. Ya. Barangkali pertanyaan dari siapa tadi? Pertanyaan siapa nih? Alita ya. Kenapa glikogen memiliki struktur? Jadi kalau tentang struktur, ya intinya tuh ya dari sananya dia punya struktur begitu. Ya, mungkin pertanyaannya dibalik, dengan struktur yang seperti itu, gitu loh. Ya kalau di biologi kita kan belajar struktur selalu berkaitan dengan fungsi, gitu kan? Ya struktur mendukung fungsi. Ya nggak salah sih, nggak salah pertanyaannya Talita. Cuma maksud saya akan lebih baik gitu ya kalau kita berpikirnya kita menganalisis, oh ya strukturnya seperti itu sudah given. Lantas kita analisis kira-kira kenapa strukturnya given seperti itu. Sebenarnya untuk menunjang fungsi yang mana gitu loh. Ya. Memang ada kemiripan di sini antara glikogen dengan amilopektin. Ya, yang notabene amilopektin itu salah satu komponen penyusun amilum. Ya, jadi pada amilum itu ada 2 komponen, amilosa dan amilopektin. Apa perbedaan keduanya? Kalau amilosa itu berisi rantai lurus saja. Rantai lurus yang berupa ikatan alfa 14 glikosida gitu. Ya. Sementara kalau amilopektin itu dia punya cabang. Selain rantai yang utama tadi, rantai utama tetap rantai alfa 14 ya. Tapi pada amilopektin ada cabang alfa 16 gitu. Alfa 16. Nah, dengan adanya cabang ini menyebabkan perbedaan tingkat kekenyalan. Kenyal. Ya, antara amilosa dan amilopektin. Nah, barangkali Anda pernah memakan nasi, beras nasi, dan beras ketan. Sama enggak? Sama enggak? Beda, Bu. Beda, Ibu. Beda. Baik, Sherin, bedanya gimana? Atau Sekar Bintang mau jelaskan bedanya gimana? Coba. Siapa yang mau berpendapat antara nasi dan ketan? Yuk. Pasti semua sudah pernah makan. Yo, siapa? Sekar. Kalau nasi itu lebih kepisah-pisah gitu, Bu. Kalau ketan kan dia lebih lengket-lengket, terus lebih padat gitu kalau dimasak. Ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Lebih lengketnya itu memang. Dan kenyal-kenyal gitu kan? Ya. Nah, itulah yang membuktikan bahwa pada beras ketan dia lebih banyak mengandung amilopektin. Itu dibandingkan dengan beras nasi.
Di beras nasi juga ada amilopektin, karena dia sama-sama amilum kan. Pokoknya di amilum tuh ada dua, ada amilosa, ada amilopektin. Cuman sekarang kadarnya aja banyak sedikitnya gitu. Kalau pada beras ketan, dia amilopektinnya banyak, sehingga dia menimbulkan tekstur yang lebih lengket, ya, dan lebih kenyal, gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, pada glikogen itu kan strukturnya seperti amilopektin, tapi lebih banyak lagi cabangnya. Akibatnya apa? Lebih apa lagi kalau gitu? Coba antara nasi dan ketan, mana yang lebih mudah dikunyah? Nasi, Bu, nasi lebih mudah. Nasi. Ya. Nah, sekarang kalau amilopektin dengan glikogen. Glikogen lebih banyak lagi cabangnya. Berarti makin mudah atau makin sulit dipecah? Makin sulit. Ya, makin keras, makin liat. Ya. Contoh glikogen tadi sudah disampaikan, ada di hati dan otot. Daging. Ya. Ada di daging, bahasa sehari-harinya. Nah, glikogen ada di situ. Gitu. Nah, jadi dengan banyaknya percabangan menyebabkan dia punya karakteristik yang semakin liat. Gitu. Kemudian polisakarida, sebenarnya ini tadi sudah dijelaskan di awal ya bahwa sifatnya tidak manis. Tapi kalau misalnya kita kunyah nasi lama di mulut, itu akan muncul rasa manis gitu kan. Nah, sifat rasa manis ini adalah karakter dari monosakarida. Kan kita udah belajar kemarin monosakarida, salah satu sifatnya rasanya manis gitu kan. Nah, jadi ketika kita mengunyah nasi di mulut dengan adanya enzim, nah itu sebagian bisa terpecah menjadi monosakarida, glukosa. Dalam hal ini kan komponennya glukosa. Nah, itulah yang menyebabkan rasa manis gitu. Tapi kalau polisakarida sendiri tidak punya rasa manis. Misalnya gini, Anda makan ubi jalar ya, atau singkong mungkin, Anda bandingkan. Pada ubi jalar itu kan ada rasa manis juga. Ya. Artinya dia sama-sama ada amilumnya gitu dengan singkong. Tapi ingat rasa manisnya itu bukan dari amilumnya, bukan dari polisakarida. Ya, pastinya di situ ada juga monosakarida. Sehingga dia punya rasa manis. Anda bandingkan dengan kentang misalnya. Kentang kan nggak manis. Singkong juga tidak manis. Ya, nah itu ciri dari polisakarida. Itu mungkin menjawab pertanyaan siapa, Dinda. Ya. Mungkin saya kira itu yang bisa saya tambahkan ya untuk melengkapi jawaban dari kelompok pemateri. Materinya sudah bagus disampaikan, cuma ada yang kurang. Boleh ditampilkan lagi materinya? Baik, Ibu. Nah, ini ya. Sifat umum tadi sudah sangat jelas disampaikan. Coba tampilkan. Nih ya, mudah larut di air panas. Ini contohnya nih. Tadi kalau misalnya Anda mencuci beras,
Anda cuci beras, air cucian berasnya tetap jernih atau jadi keruh? Keruh, Bu. Ya, Keruh, nah Bu, itu keruh. kan bukti bahwa di situ sebagian ada yang larut di air gitu. Ya, dengan air panas itu akan lebih larut lagi. Bahkan bisa mengalami pengentalan. Tadi jawabannya gimana? Siapa yang jawab tadi? Mariani apa Nelia? Ya, karena tadi dibahas juga kan bahwa dia juga untuk mengatur tekanan osmosa gitu ya. Jadi memang karakteristik dari amilum ini, dari polisakarida, ini mungkin nggak semuanya ya. Mungkin nanti ini dicek lagi sifatnya ya. Beberapa sifat polisakarida. Tidak semua polisakarida bisa larut di air. Ya. Ini ngambilnya dari mana? Reaksi hidrolisisnya menghasilkan fruktosa. Yang nggak selalu. Kalau amilum bahan monomernya apa? Amilum. Tadi unit penyusunnya apa? Alfa deglukosa, Ibu. Nah, glukosa, masa ya kalau di hidrolisis bisa hasilnya fruktosa? Ya. Nanti dilihat lagi ya, diperbaiki tolong ya ini bagian ini. Karena tidak semuanya juga bisa larut. Contoh selulosa tadi, dia nggak larut di air. Terdapat 2 jenis polisakarida. Nah, ini nanti ditambahkan tentang klasifikasi. Tolong ya ditambahkan klasifikasi, coba bisa tampilkan klasifikasi. Rancu ini urutannya. Tiba-tiba berdasarkan struktur linier. Berdasarkan klasifikasinya mana dulu? Klasifikasi dulu coba tampilkan. Klasifikasi berdasarkan struktur. Oke, linier dan bercabang. Diberi contoh amilosa dan amilopektin gitu ya. Ya, mungkin yang bercabang bukan cuma amilopektin tapi tadi ada juga selulosa juga. Selulosa linier, glikogen ya, glikogen bercabang. Oke. Nah, sekarang coba cermati, kita cermati bersama. Amilosa tampilkan. Amilosa ya, strukturnya seperti ini. Tahu ya amilosa, kita tadi sudah bahas nasi ya. Kemudian selulosa. Coba, selulosa juga strukturnya linier. Nah, tapi sama-sama linier, sama-sama komponen penyusunnya adalah glukosa. Tapi dia punya karakteristik yang sangat berbeda. Kalau tadi nasi bisa larut di air gitu kan? Ya, selulosa bisa larut di air enggak? Tidak. Ya, makanya kalau amilosa tadi untuk sumber energi fungsinya untuk nutrien. Kalau selulosa untuk struktural. Nah, padahal komposisi penyusunnya, komponen penyusunnya itu sama-sama glukosa. Lantas apa yang membedakan keduanya? Antara amilosa dan selulosa. Coba. Ibu izin menjawab. Mungkin kalau Ya. di selulosa, dia ikatan glikosidiknya itu 1 beta 1,4. Sementara kalau di amilosa, dia ikatannya alfa 1,4, Bu. Iya, bagus Anissa.
Jadi Anda bisa bayangkan hanya dengan perbedaan alfa dan beta, ya. Pada amilosa dia alfa 14, kalau pada selulosa itu beta 14, itu akan memunculkan karakteristik yang jauh sangat berbeda. Gitu. Mungkin ini lebih meyakinkan lagi terhadap pertanyaan Talita tadi. Ya, jadi memang struktur inilah yang menentukan fungsinya, gitu. Dengan struktur tersebut, maka dia punya karakter fisik, ya, sifat fisik yang unik untuk mendukung fungsi tertentu, gitu. Nah, seperti itulah biomolekul, keberadaan biomolekul di alam ini. Cuma beda alfa dan beta aja udah secara fisik beda banget. Gitu. Paham ya? Nah, bisa ditambahkan nanti, coba slide pertama tadi yang tentang sifat-sifat. Nih ya, itu kan ada yang dapat berantai lurus atau bercabang dan dapat dihidrolisis dengan enzim-enzim tertentu. Nah, tadi saya belum lihat ada jenis-jenis enzimnya. Ya, tolong dicari enzim-enzim yang bekerja pada polisakarida dan juga cara kerjanya. Gitu. Nanti Anda akan ketemu ada coba kalau enzim yang memecah amilum namanya apa? Enzim amilase. Secara umum. Enzim amilase, Ibu. Enzim amilase. Bagus. Ya. Tapi ternyata ada dua macam amilase. Ada alfa amilase, ada beta amilase. Nah, ini terkait dengan mekanisme kerja dia. Ya, ingat, bukan di ikatan alfa dan beta, bukan itu yang jadi perbedaan alfa dan beta amilase, melainkan cara kerjanya. Cara kerja bagaimana dia memotong rantai polisakarida tadi. Ya, nanti dicari ya. Kemudian enzim apa yang memecah rantai cabang? Alfa 16. Enzimnya apa? Itu ya. Jadi tolong dicari enzim-enzim penghidrolisis polisakarida ya, beserta cara kerjanya. Ya, ini untuk pengayaan. Baik, lanjut ke klasifikasi. Klasifikasi ini kan sudah berdasarkan struktur ya. Yang selanjutnya coba. Berdasarkan komposisi boleh? Ya. Nah, ini tunggu dulu. Masih ke judul dulu. Ada yang terlewat di sini. Berdasarkan komposisinya, itu ada polisakarida sederhana dan polisakarida kompleks. Itu dulu. Ya. Disebut sederhana karena komposisinya itu memang murni, semuanya itu adalah sakarida. Gitu. Jadi unit-unit penyusunnya semuanya sakarida. Nah, kalau kompleks, unit penyusunnya itu selain ada sakarida, ada komponen lain yang bukan sakarida. Nah, maka ini dikatakan kompleks gitu. Nah, pada polisakarida sederhana itu bisa dibagi dua lagi, homopolisakarida dan hetero. Ya, dikatakan homo kalau sakaridanya itu seragam semuanya. Boleh tampilkan? Ya.
Monosakarida yang menyusun tuh sejenis semua. Misalnya glukosa, glukosa semua. Ya. Nah, biasanya yang homopolisakarida ini kalau berdasarkan jenis gulanya, jenis sakaridanya, itu biasanya di belakang ditambah N. Jadi kalau dia komposisinya glukosa, glukosa yang banyak, jadi namanya glukosan. Gitu. Kalau fruktosa, fruktosan. Arabinosa, arabinosan. Silosa, silosan. Gitu. Ini menunjukkan jumlahnya banyak. Ya. N di belakang. Nah, itu menunjukkan jumlahnya banyak. Paham nggak sampai di sini? Paham? Ya. Nah, kalau dia monosakaridanya lebih dari satu macam, 2 macam aja ya. Nah, itu sudah kita sebut hetero. Jadi misalnya komposisinya ada glukosa, ada fruktosa. Nah, ini sudah heteropolisakarida namanya. Gitu. Tapi ingat, poli berarti jumlahnya banyak ya. Jadi kalau misalnya glukosa dan fruktosa itu polisakarida enggak? Apa? Namanya apa? Kalau cuma glukosa. Disakarida, ya. Jadi yang dimaksud di sini tetap jumlahnya banyak, tapi jenisnya lebih dari satu. Nah, ini namanya heteropolisakarida. Ya. Nah, di sini berarti yang belum dimunculkan, bisa nanti dilengkapi, itu adalah polisakarida kompleks. Ya, di mana selain mengandung sakarida, dia mengandung juga biomolekul yang lain. Gitu. Nah, dalam hal ini polisakarida, sering istilah polisakarida itu punya nama lain glikan. Ya. Misalnya dia berkonjugasi dengan protein. Ya, jadi ada komponen lain yaitu protein. Ya, ada sakarida-sakarida, polisakarida yang lain. Dia berkonjugasi. Namanya adalah proteoglikan. Gitu. Ya, proteoglikan. Nanti Anda cari contoh-contoh lain. Bukan glikoprotein ya. Kalau glikoprotein itu betul ada komponen polisakarida, ada komponen protein juga. Tetapi nama yang di belakang itu menunjukkan jumlah yang lebih banyak. Kalau glikoprotein berarti proteinnya lebih banyak. Maka dia masuknya ke golongan protein. Gitu. Ini dalam klasifikasi biomolekul. Dalam hal komposisi betul ada protein, ada glikan atau polisakarida. Tapi karena komposisinya lebih banyak protein, maka dia dimasukkan ke dalam golongan protein. Paham ya? Nanti tolong ditambahkan ya, polisakarida kompleks. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Kita masih punya waktu 8 menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Belum ada? Selanjutnya coba slide berikutnya. Mungkin ada yang perlu dilengkapi. Ya, homopolisakarida. Gini ya, contoh yang diberikan kan itu aja, amilosa, amilopektin gitu ya. Rantai lurus amilosa juga tadi, rantai cabang amilopektin gitu. Nggak apa-apa, tapi Anda harus paham nama ini disebut dalam konteks apa, gitu loh. Ya, jadi jangan bingung nanti. Jadi sebenarnya amilosa tuh termasuk yang mana gitu, ya. Karena diberi contoh kan itu aja nggak apa-apa. Cuma jangan kehilangan arah. Jadi amilosa tuh golongan yang mana sih? Golongan rantai atau
Ya dua-duanya dia punya karakter itu, dia punya karakter rantai lurus, dia punya karakter homopolisakarida gitu. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini semua homopolisakarida ya, karena komposisinya cuma glukosa. Nah, cuma lagi-lagi nanti belajar lebih cermat, kenapa kok karakternya beda banget gitu. Kan sama-sama homopolisakarida tadi ya, glikogen, amilum, selulosa. Ini selulosa homo juga loh. Ya, homopolisakarida juga. Tapi karakteristiknya beda sekali gitu. Kitin. Nah, coba lihat kitin sekarang. Dimasukin juga homopolisakarida. Tapi sebenarnya dia termasuk yang mana? Kalau dari segi komposisinya, bukan jenis monosakaridanya. Dari jenis monosakarida betul dia termasuk homo. Karena memang cuma ada glukosa. Tapi coba lihat, dia punya komposisi senyawa yang lain. Maka kitin juga masuk ke dalam golongan polisakarida kompleks. Makanya namanya apa satuan monomernya di sini? Apa namanya? Nelia? Ini di bawah ini ada namanya nih. Ya. Apa komposisinya? Nih lihat nih, ada gugus fungsi apa di sini? Gugus tambahannya. Ini kan glukosanya nih yang segi 6. Terus ke bawah ada rantai ke bawah, ada rantai ke atas gitu kan. CH3 tuh apa? Golongan apa? CH3, COOH. Kenapa? Ada organik. Apa? Asetil amino, ya. Jadi N-asetil glukosamino, glukosa punya gugus amina, glikan. Gitu. Ya, jadi dia punya gugus tambahan asetil, punya gugus amina juga. Maka namanya N-asetil glukosaminoglikan. Glikan karena dia polisakarida. Ya, jadi dia termasuk polisakarida kompleks. Lanjut. Ya, ini yang nah ini yang kompleks sebenarnya ya. Bukan hetero. Peptidoglikan contohnya apa? N-asetil glukosamin. Nah, kalau ini Anda masukkan ke dalam heteropolisakarida, coba dilihat monomernya apa? Ada berapa macam monomernya? Penjelasannya di sini hanya ada glukosa. Ya. Nelia nanti dilihat lagi ya. Konsep kompleks itu konsepnya hetero itu adalah monosakaridanya harus lebih dari satu macam gitu kan. Tadi di depan Anda kasih gambar tuh. Siapa tadi yang paparan tentang itu? Segi 6-nya kan warna-warni. Jadi komponen monosakaridanya yang beda-beda. Kalau ada komponen lain selain monosakarida, nah itu berarti udah kompleks, gitu, bukan sederhana. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dilihat dan diperbaiki ya Nelia dan teman-teman. Sudah dicatatkan tadi masukan dari saya? Sudah, Ibu.
Sudah? Oke. Berarti nanti PPT-nya di-upload ulang yang sudah diperbaiki. Ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan, kita cukupkan dulu pertemuannya hari ini. Ya, terima kasih untuk kelompok pemateri yang sudah memaparkan materi dengan baik. Saya berharap PowerPoint-nya diperbaiki ya berdasarkan masukan-masukan yang sudah kita diskusikan bersama. Terima kasih juga atas partisipasi aktif teman-teman semua ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Tolong berikutnya semuanya aktif. Ya. Semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan Anda juga tetap semangat untuk pekan berikutnya. Silakan sekarang tentukan sendiri Anda mau belajar apa, siapa yang presentasi. Yang penting begitu Zoom nyala, semuanya on cam, ya, sudah ada kelompok yang siap untuk presentasi. Saya sebagai fasilitator gitu aja. Karena kalau ditunjuk, dipanggil segala macam nggak respon, malah waktunya habis, kuliah nggak jalan. Gitu ya, kita sepakat ya. Baik, terima kasih untuk semangat hari ini. Semoga hari berikutnya tambah semangat ya, tambah gampang belajarnya gitu. Ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang belum lengkap saya sampaikan dan juga ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Ya, kita tutup perkuliahannya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan di bulan Ramadan ya. Semoga bisa menyelesaikan ibadah dengan baik di bulan Ramadan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu. Sama, saya izin live ya.